Ada bermaksud menggurui, ada bermaksud menggurui. Cuma ulun hanya menyampaikan amanah ilmu, karena ilmu itu adalah amanah, dan amanah itu harus disampaikan kepada yang berhak. Kata guru-guru kami di Azhar Mesir, wahai anak-anakku, beban kalian itu berat. Di pundak kalian itu ada risalah keilmuan. Apa sekarang yang paling sampaikan kepada teman-teman? Sedikit tidak apa-apa, yang penting bermanfaat. Dimanapun kamu nanti berada, entah di pelosok kampung, entah di kota-kota besar, ada masalah dimanapun tempat kamu berada, selama kamu itu adalah mata air, kamu pasti akan bermanfaat. Jadi harapan kami semua untuk anak-anak asal nanti menjadi mata air. Yang mana mata air itu sungguhnya pasti nanti dan akan diambil manfaatnya bagi orang-orang. Dalam kesempatan ini ulun sama seperti yang Kang Karjana tadi sampaikan, reminder Ramadan itu mengingat-ingat kembali. Sebenarnya orang tahu buat pianit tahu sebenarnya ilmunya, tapi karena kita itu manusia, karena kebanyakan kesibukan, banyak kegiatan, akhirnya mungkin kita kealpaan, kelupaan. Nah, makanya kita itu perlu diingatkan kembali, di refresh di alto di bang bersumber dari Al-Quran sendiri, ayat bulan puasa surah Al-Baqarah. Tujuan asli dari Ramadan, puasa Ramadan itu sebenarnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Itu sebenarnya goals kita semua, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Goals kita selama bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Lain la'allakum bajuna, lain la'allakum bajalanan, lain la'allakum liburan. Tapi Allah bilang apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Apa sih manfaat takwa ini? Banyak sekali manfaat takwa ini di dalam Al-Quran. Yang pertama pastinya adalah perubahan kepada pribadi kita. Jadi sebenarnya kalau kita istiqomah di bulan Ramadan ini, sebenarnya mengubah gaya kehidupan kita ya Bapak Ibu. Kita sebelumnya biasa bangun, sebelumnya mungkin kita beberapa orang azan subuhnya bangun. Di bulan Ramadan ini kita terpaksa bangun sebelum azan, mau pada mau kita sebelum azan harus bangun. Kalau ibu-ibu ada yang menyatakan membangunkan anak, membangunkan suami, sebenarnya kalau kita lihat dari awal bangun saja gaya hidup kita sudah berubah. Nanti siang kita diminta untuk berpuasa, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu yang ada di bawah perut kita, yaitu kemaluan. Kemudian dari puasa ini harus kita itu semakin peka terhadap sekitar. Karena ketika kita melihat orang-orang yang tidak menurut kita, ada di pinggir jalan, panas, hujan, segala macam, harusnya nanti kita semakin tergerak. Kita masih banyak orang yang tidak seberuntung aku. Aku semalam sebulan kalah dia makan nyaman. Sebulan ini aku disuruh menahan sebentar aja, soalnya ternyata sesusah itu, berat. Maka tangan kita akan mudah untuk mengeluarkan sedikit daripada rezeki yang kita punya. Kemudian apa lagi? Tanda puasa kita diterima itu yaitu takwa tadi, yaitu manfaat takwa itu adalah bahagia. Jangan di dalam Al-Quran, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bahagia. Itu pertama bahagia. Kemudian yang kedua, yaitu kehidupannya menjadi mudah.
wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ketika ada masalah ada solusi. Ada satu masalah 10 solusi. Kemudian selain itu rezekinya pun dipermudah. Apa sebenarnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ibaratnya tuh rezeki itu hanya sabuan tiang dari untuk belakang di kanan. Apalagi buat yang buka rezeki yang mendatangi sabar takwa. Alam pun tetap. Kemudian anak-anak sekalian juga Bapak Ibu, ilmunya pun akan ditambahkan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan mengajarkan kamu. Kemudian kalau kita bertakwa itu tujuan puasa Ramadan kita itu nanti setelah Ramadan tanda puasa kita diterima, nanti ibadah kita Bapak Ibu anak sekalian akan semakin bagus. Karena selama bulan Ramadan ini 30 hari kita juga mulai mau kada mau kita dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nikah ini Allah taala sebelum bulan Ramadan banyak sebenarnya puasa sunnah ada ada puasa ayam bulan 13, 14, 15 ada tagawi, ada puasa Senin Kamis ada tagawi juga karena kesibukan. Ini khususan 30 hari wajib puasa Ramadan. Kita dipaksa seakan-akan dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah. Ya Allah masukkan dalam surga. Kasih gawe amal ibadah kita akan semakin bagus. Kemudian kita tanda ibadah kita diterima di bulan Ramadan ini adalah puasa kita diterima adalah kita akan merasa rindu untuk melakukan ibadah-ibadah yang dulu pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Kita biasa bangun malam. Nanti kalau kita sudah terbiasa setelah bulan Ramadan kita nanti bangun malam. Terbiasa sudah itu sebenarnya jiwa kita yang memanggil. Alarm sebenarnya ada bunyi, tapi kita kan tetap bangun sholat. Misalnya kita mau, berarti itu panggilan Tuhan untuk mengambil air putih supaya berangkat. 2 rakaat supaya tahajud, 3 rakaat supaya witir. Kenapa sudah selesai, tidak usah banyak-banyak. Guru kami Syekh Yusri Jabir Al-Hasani. Sidin adalah seorang dokter bedah, juga seorang mursyid tariqah di Mesir. Sidin itu belum lagi waktu dulu maksudnya dapat mesir itu ceramah setelah begini. Sidin adalah seorang dokter bedah sekaligus guru. Jadi Sidin ini memang ibulah menuliskan guru karena di Baghdad di salah satu guru seorang dokter bedah. Sidin umur Sidin sekarang 70 tahun, 71 tahun, kelahiran 54. Sidin sangat senang sembahyang tarawih. Sidin itu beberapa kali 4 kali Sidin sembahyang tarawih di tahun-tahun terakhir di Mesir. Sembahyang maghrib Sidin mengimami sampai jam hampir jam 8 malam isya. Jadi Sidin itu rubuh Quran mengimami rubuh Quran. Di situ pada lama karena Sidin mengimami pulang isya. Isya itu karena jam 8 sampai jam 9 malam isya. Isya karena diimami Sidin pulang sampai tarawih 8 rakaat. 8 rakaat itu berakhir di jam setengah 10 atau jam 10. Itu hanya dapat 8 rakaat tarawih. Jadi kami full di Masjid Ashraf itu 6 kali hatam atau 5 kali hatam sekali Ramadan di sembahyang tarawih itu. Di sembahyang tarawih. Dan istirahat sholat, bersalawatan istirahat. Lanjut lagi sembahyang tarawih kan bergantian setelah 8 rakaat itu nanti ada murid-murid Sidin yang melakukan menjadi imam. Sidin berada di belakang. Lanjut lagi sembahyang tarawih sampai jam 3 malam itu pagi. Untung 20 rakaat. Istirahat sebentar, lanjut witir. Sekitar 30 menit sebelum sembahyang subuh kami istirahat sekalian bersama. 30 menit ya. Sidin boleh juga sudah ke rumah Sidin itu masjid, ke rumah Sidin tinggal. Sidin bersama ke rumah. Kami juga bersama di masjid itu langsung. Habis itu Sidin lanjut lagi mengimami sembahyang subuh. Mengimami sembahyang subuh, lanjut lagi Sidin taklim sampai isya jam 7.
Setelah jam 7 Sidin lanjut lagi ke klinik-klinik. Ke klinik langsung saja. Klinik jam 11 karena sih nggak boleh pulang, mengisi pengajian pulang. Mengisi pengajian pulang. Sampai kami ini sebagai murid-murid bingung. Wahai Syekh, biar tumpah pindah istirahat. Kami lihat malah bikin kami alon-alon. Kami banyak guringnya. Biar hanya pada dan guring. Yang sini apa mana hasil nasihat kami kenal. Arwah aku filter. Istirahat itu di surga kan. Istirahat itu di surga. Jadi dunia ini adalah wadah kita untuk mengumpulkan bekal kita ke surga. Jadi kami ini agak-agak sukan juga. Agak-agak sukan yang anon-anon sakitan medis. Sini masih kuat sebenarnya. Awas karena sini memang sudah 4 tahun mengalami seperti itu. Yang 21 sedikit begini. Karena sini mengamalkan hadisnya Nabi. Ya Nabi, ya Bilal, arihna di sholat. Istirahatkan kami wahai Bilal di dalam sholat. Jadi sini itu Rasulullah itu waktu istirahat sini itu sama di waktu sembahyang. Ketika pikiran kita sumpah banyak masalah, tugas di kantor, di manapun banyak bagi kepala musuh. Masalah-masalah itu jadi ada waktunya untuk sujud kepada Tuhan. Menanamkan kalau mau akan darah kepala naik-naik kita. Waktu kita sujud turun supaya sirkulasinya mengalir. Seperti itu. Arihna yang dilakukan sholat. Habis itu ya Nabi mengajarkan bacaan itu qurrata ini di sholat. Menjadi penyejuk hati di dalam sholat. Sholat itu menjadi penyejuk hati. Jadi merasa senang nanti sholat. Nabi. Makanya Nabi itu sampai bangkit majlis hidupnya ada. Kisah-kisah sampai bengkak majlis hidup ketika sembahyang. Nah, masuk kepada yang jalur selanjutnya. Malam ini adalah salah satu malam, sudah masuk malam 10 terakhir yang ganjil. Malam ini malam Jumat, Sayyidul Ayyam, berburunya hari. Malam ganjil 21, malam bulan Ramadan. Ya, malam sebelumnya agama Busbahan, tahan orang scroll, kamu Busbahan. Sini menjelaskan sebuah hadis Nabi. Iltamisu hafi asyri awakhir. Bujur-bujur jika mencari di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. 10 terakhir ini malam. Ya Busbahan, bujur-bujur jika mencari. Sebenarnya mencari itu harusnya jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, bahkan di bulan Rajab harusnya mulai mencari. Di bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan itu kita tinggal menjalaninya aja. Biar Busbahan itu kalau yang kita tuh ada mencari, ada persiapan, ngarannya itu menunggu. Ada mencari, ada sesuai dengan hadis Nabi tadi. Yang kami semua aja Nabi cari. Nabi pun mencari, Nabi surga dijamin Nabi ini. Pasti masuk surga paling tinggi Firdaus. Dosa sidin kan itu, sidin itu terhapus dari dosa. Kita surga pasti. Iman naik turun, jembatan Siratal Mustaqim menegangkan masih. Ini orang mengambil kata-katanya tentang hidayah. Terus benar jaga sini. Ya sini. Kita tuh sebagai Muslim surga pasti. Iman naik turun, jembatan Siratal Mustaqim masih menegangkan. Yang mana ada beberapa? Kita tahu masih pada beribadah. Maka kita tuh perlu muhasabah diri. Kalau sambil ada buku sebenarnya. Tapi buat dia kayak gak ada lagi juga. Jadi kalau misalnya merasa jadi sendiri juga anak-anak sekalian yang datang. Kemudian Imam Syafi'i itu pernah ditakuni tentang lagi 6 menit masih ada yang bertukar. Imam Syafi'i pernah ditakuni tentang hukum baudu, Bapak Ibu. Hukum baudu sembahyang ketika di padang gurun Sahara. Jadi Imam Syafi'i di gurun Sahara pun kamu harus tetap berikhtiar mencari baju. Berikhtiar mencari baju agar orang-orang baik Syafi'i gurun Sahara pikir di bujur Syafi'i supaya kita jadi Imam Syafi'i
ada tamu banyak. Ngaruh orang karena tamu kan cari karena tamu ya. Makanya baju cari ya karena tamu nyambat. Misalnya nyambat karena tamu tapi duduk sama itu kan ada cari caranya. Malu dulu. Nungguin. Akan di bulan Ramadan ini kita musuh aja dari bawah. Dicari video. Dicari di 10 Ramadan. Itu dirincikan oleh Nabi pulang. Cari di malam-malam ganjil. Cari di malam-malam ganjil. Itu dirahasiakan oleh Allah. Walaupun ada rumus-rumusnya sudah dari ulama-ulama. Imam Ghazali merumuskan bila misalnya puasanya dimulai Sabtu berarti tanggal 21 Pak. Kita semalam puasa tanggal Sabtu pas dalamnya rumusnya Imam Ghazali. Kali ini merumus sesuai rumus karena rumus manusia saya bisa dihapus karena Allah sendiri yang merahasiakannya. Kita hanya bisa berusaha mencari. Kita sama-sama berusaha mencari, mudah-mudahan kita sama-sama bisa berusaha di 10 malam terakhir ini. 4 menit terakhir ini sangat penting juga untuk sampaikan dan sahabat. Puasa mengamalkan 10 malam terakhir bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang kebetulan bertugas malam. Misalnya jadi penjaga malam, misalnya jadi dokter, jadi suster, jadi pedagang. Kayak apa itu? Tarawihnya. Kayak apa itu? Beribadah sembahyangnya. Hendak juga kami ini yang shift malam nih, kapasitas beribadah. Hendak juga dapat keutamaan 10 malam terakhir Ramadan. Bagaimana cara kami mendapatkan? Maka dia Syekh Abu Musa Aku Asih, seorang pakar balaghah dan tafsir Al-Quran dari Mesir. Sini menyampaikan ikan akhlak harus prioritas. Kewajiban itu harus diutamakan daripada yang sunnah. Kewajiban itu lebih utama daripada sunnah. Sembahyang tarawih wajibnya sunnah. Sunnah tahajud Pak, sunnah. Bapak Ibu mencari rezeki besan anak wajibkah adalah wajib mencari rezeki itu wajib, sedangkan sembahyang itu sunnah. Jadi jangan sampai terlena tertipu. Akhirnya gara-gara anak mengajar tarawih lalai. Aku pada tarawihnya gitu biar dia pasti di IGD. Berapa aja? Aku kada apa? Ada jualan malam. Aku harus sembahyang tarawih aja. Salah. Maka utamakan yang wajib terlebih dulu. Kayaknya sisanya kalau ada waktunya pas boleh sembahyang tarawih ada waktunya. Apa? Jadi skala prioritas ketika beribadah. Jangan ada sunnah yang diganyangi, yang wajib dijalankan. Itu malah berdosa akhirnya. Anak bini, anak ada makan, enak, segala macam. Kayak pasien lumpuh, malah nanti kalau sudah bisa menghilangkannya. Masalah bisa menghilangkannya. Maka beribadah itu harus skala prioritas. Kemudian ada pahala juga bagi ibu-ibu dan anak-anak akhwati sekalian yang kebetulan 10 malam terakhir ini haid sekalian. Kayak ibadah 10 malam terakhir haid pas banget nih alami haid kalau ini pas banget. Kayak apa caranya beribadah? Aku sebenarnya aku tetap hendak menggawi tarawih masjid. Untuk hendak menggawi puasa. Bapak, ibu-ibu sekalian dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah, menggawi yang diperintahkan Allah itu ibadah. Tapi meninggalkan larangan-larangan Tuhan juga termasuk ketaatan kepada Allah. Jangan sampai karena dia hendak menggawi yang ibadah sunnah itu, dia malah menabrak dinding yang ada boleh dilewati itu haid tadi. Haid itu tak boleh sunnah itu. Yang paksa budaya dosa, maka bisa diganti dengan ibadah-ibadah lain seperti berzikir, berdoa yang banyak, bersalawat, beristighfar, menyediakan dasar berbuka, menyediakan dasar sahur,
Yang Nabi itu apa? Barang siapa yang menyediakan geser berbuka dan bersahur, maka pahalanya itu seperti orang yang mengerjakan tanpa menghilangkan atau mengurangi pahalanya sendiri. Jadi pahala ibu itu pahala ibu sendiri ditambah pahala anak dia, anak dia, tambah pula anak dia. Jadi tanpa menghilangkan pahala dia. Buat anak-anak akhwati membantu dan ini apa? Dan ini apa sabar, ya makan sabar aja makan ini. Pahala juga sendiriannya di rumah. Muslim itu pahala juga dengan dia. Itu salah satu wasilah untuk mengejar Lailatul Qadar. 10 malam terakhir ini kalau kebetulan seperti itu. Maka itu saja yang ingin saya sampaikan. Di sini nanti kita sama-sama berdoa mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa habis itu kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, penuh berkah. Kita tuh berharap umur kita tuh panjang, tapi taat dalam ibadah kepada Tuhan. Jangan umurnya yang panjang tapi kadang-kadang rugi, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sudah tidak apa gunanya. Jadi kalau umur kita panjang kita dapat rajin beribadah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya Rasulullah barang siapa ada sebuah doa yang tak ditolak pasti dikabulkan. Salah satunya adalah ketika doa menjelang berbuka. Jadi 10 menit kita sebelum berbuka nanti kita sama-sama berzikir berdoa kepada Allah. Itu juga kayak buat yang ada di rumah pas sudah menghadapi makanan jangan main game lah. Jangan main game dari rumah. Ini makanan sudah. Game berbiar, jangan isi main game, jangan isi musrek, yang diisi itu isi dengan zikir, isi dengan doa. Nah, maka ini adalah satu terakhir dari bisa kami sekali. Ya. Nanti kita ketemu lagi setelah insyaallah. Bila itu ya, mari doa kita ya Allah kita paham kita itu berbiar. Ada niat apa? Yang guru ibadah ada minta saya di dalam berbiar ada yang lebih bagian belum hanya berbagi. Ini cuma kajian dari ibunya yang belum harus dibuat masalah.